Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita masuk ke materi saja langsung. Jadi mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan ini adalah mata kuliah yang memang sekarang menjadi mata kuliah bisa dibilang mata kuliah penting ya di dalam setiap kampus. Karena sekarang kampus-kampus sudah mulai mengarahkan mahasiswanya itu untuk siap terjun ke dunia usaha. Maksudnya apa? Kita melihat realita yang ada. Memang kebanyakan ketika kita berbicara mahasiswa-mahasiswi memilih jurusan pendidikan agama Islam, itu tujuannya ingin menjadi guru, ingin menjadi seorang pendidik. Ada juga yang bertujuan ingin mencari ilmu saja untuk memperdalam agama. Karena mungkin dia tidak pernah pesantren, dia tidak pernah masuk madrasah, dari mulai MI, MTS, MA. Akhirnya ketika dia masuk jenjang kuliah, dia sangat penasaran sekali. Ingin mendalami ilmu agama. Atau ada juga yang masuk ke PAI itu untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil nantinya. Jadi banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kesempatan di lapangan itu berbanding lurus dengan jumlah lulusan yang ada di lapangan? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Karena kalau kalian melihat, lulusan orang atau lulusan mahasiswa S1 per tahun itu bukan lagi ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan seluruh Indonesia. Kita ngomongin Indonesia, belum ngomongin lulusan dari luar negeri dan yang lain-lain. Maka dari itu, melihat hal ini, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merasa perlu memasukkan mata kuliah yang memang bisa menunjang kepada lulusan-lulusan S1 yang ada. Karena hari ini tidak hanya lulusan SMA saja, lulusan S1 juga banyak yang dia ketika lulus, dia belum bisa berkarya atau dia belum mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena memang lulusannya banyak, sedangkan lapangan usahanya kurang. Nah, maka dari itu mata kuliah ini menjadi alternatif. Mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah ini, lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu apabila mereka mendaftar ke PNS tidak diterima, mendaftar kerja, ngajar ke sekolah tidak diterima, kemudian mendaftar ke perusahaan pun tidak diterima. Ya mudah-mudahan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu tujuan dari mata kuliah kewirausahaan. Jika kita berbicara tentang kewirausahaan, maka kita pun akan berbicara tentang namanya bisnis, ya. Jadi ada orang bilang dagang, macam-macam lah, ya. Atau bisa ada istilah pedagang dan pengusaha. Apa sih bedanya pedagang dan pengusaha? Silakan ada yang berani mengajukan pendapatnya. Menurut kacamata kalian saja, pedagang itu apa, pengusaha itu apa? Jangan malu-malu, silakan. Izin masuk, Pak. Boleh, siapa ini? Jeffrey, Pak.
Rifki, ya silakan. Menurut saya, menurut pandangan sempit saya, pedagang adalah orang yang orang yang mendagangkan atau menjual suatu produk, sedangkan kalau pengusaha adalah orang yang orang yang menjalankan suatu industri lah, atau udah Pak. Oke. Wah, bagus itu. Sudah betul itu. Ya, sudah betul itu. Ada yang lain pendapatnya, silakan. Saya punya pendapat beda, Pak. Misalnya, silakan. Kalau sepemahaman saya, Siapa ini? kalau Mumu Munawar, Pak. Mumu. Kok namanya Zoom user? Oh, belum diganti, Pak. Ya, silakan. Kalau pemahaman saya mah pedagang itu orang yang menjual barang, sedangkan pengusaha itu orang yang menyediakan barang. Oh, oke. Pedagang itu orang yang menjual, sedangkan pengusaha itu orang yang menyediakan. Oke. Yang lain, silakan. Saya, Pak. Siapa Saya, ini? Pak. Siapa dulu Alvina, nih? Pak. Alvina dulu, silakan. Kalau menurut saya, pedagang itu orang yang mencari uangnya itu dengan berjualan gitu. Sedangkan kalau misalkan pengusaha, yaitu orang yang bekerja untuk membangun investasinya. Dari investasi itulah mereka bisa menghasilkan uang gitu. Oh, oke. Silakan. Masuk, baikku masuk. Siapa lagi? Silakan, siapa lagi? Saya. Pak. Saya Bapak. Yang perempuan siapa tadi ya? Siti Aisyah. Aisyah. Siti Aisyah, silakan. Siti Aisyah dulu, silakan. Kalau pandangan saya, pedagang itu yang membeli barang, kemudian menjual barangnya kembali, namun dengan mengambil selisih yang kecil dari harga. Oh iya, oke. Terus? Dan kalau pengusaha, orang yang membuat suatu usaha, namun usahanya itu belum ada, gitu Pak. Orang yang membuat usaha, tapi usahanya belum ada gitu? Ya gitu. Kemudian menjadi ada. Oh, usaha baru intinya. Iya Bapak. Aneh kok usahanya belum ada disebut pengusaha, gimana? Silakan tadi, siapa lagi tadi? Satu lagi, siapa laki-laki tadi, siapa tadi? Muhammad Rijal, Pak. Ya, Muhammad Rijal, silakan. Kalau menurut saya sih ya, Pak, antara pengusaha dan pedagang cuman beda skala aja, Pak. Kalau misalkan pedagang ya skalanya agak lebih kecil, kalau pengusaha cakupannya lebih luas lagi. Kan kalau pedagang misalkan pedagang itu mungkin ya cuman menawarkan barang-barang aja, sedangkan pengusaha itu bisa dua, antara barang dan jasa gitu aja sih, Pak. Oke, luar biasa. Ini Muhammad Rijal sama Rijal Haryanto beda orang apa satu ya? Beda orang, Pak. Oh, beda orang ya? Oke. Kembar, Iya. Pak. Oh, kembar. Baru tahu. Dari Iya, lubang Pak. yang sama, Pak. Oke. Siap. Cukup lah ya. Sudah 5 orang memberikan pendapat. Dan pendapatnya menurut Bapak mantap lah ya. Jadi, gini ya teman-teman ya. Simpelnya seperti ini simpelnya. Kalau pedagang itu, dia yang memproduksi, ya, kemudian dia yang menjual. Itu pedagang. Dia sendiri pedagang. Tapi kalau pengusaha, dia itu mengkoordinir pedagang-pedagang yang ada. Jadi kalau pedagang itu, tadi betul ada yang, sebenarnya semuanya betul ya, semua betul tadi pendapat. Ada yang bilang tadi pedagang itu cangkupannya kecil, pengusaha luas, betul sekali. Karena kalau pedagangnya dia hanya memproduksi, kemudian dia menjual oleh dirinya sendiri atau sebagai reseller, pedagang juga. Tapi kalau pengusaha, dia itu dari mulai hal-hal teknis, sistem dan yang lain-lain, kemudian punya visi misi. Kemudian dia mengelola pedagang-pedagang yang ada atau mengelola karyawan-karyawan yang ada, ya itulah pengusaha. Nah, tadi betul kalau dikaitkan dengan Pipo dan Emro, ya. Kalau kita kaitkan dengan Pipo dan Emro,
Pipo ini bisa dikatakan dia pengusaha. Ya. Jadi dia bekerja untuk membangun aset. Sedangkan si Embro itu adalah pedagang. Jadi dia bekerja untuk menghasilkan uang. Hanya untuk menghasilkan uang pada saat itu juga. Nah, istilah Pipo dan Embro ini sebenarnya, ini siapa ya? Kok ada kontrak. Di-mute dulu. Nah, sebenarnya istilah Pipo dan Embro ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah lumrah. Kalau teman-teman lihat di sekeliling teman-teman, itu pasti ada orang itu dia memakai konsep si Pipo, ada yang memakai konsep si Embro. Pasti itu. Jadi orang tidak akan mungkin keluar dari dua ranah ini, tidak akan mungkin. Nah, sebenarnya hal ini memang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan itu lebih dalam, ada satu perkataan yang saya dapatkan dari dulu saya pemain multi level. Dulu saya pernah ikut di multi level marketing tahun 2009 sampai 2010. Dan alhamdulillah pada saat itu usia saya masih 20 tahun ya. Tapi member saya sudah 800. Kemudian alhamdulillah itu se-Indonesia. Member paling jauh ada orang Papua, ada orang Sulawesi. Nah, ada satu leader saya mengatakan seperti ini. Namanya Bapak Satrio Bawiko Purnomo Adi. Kata Bapak Satrio Bawiko Purnomo Adi, sukses memang sulit, namun jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah untuk menggapai kesuksesan, itu kita akan mendapatkan jalan yang terjal, jalan yang berliku, jalan yang sulit. Kemudian pilihan jalan yang bermacam-macam. Jadi memang untuk sukses itu tidak mudah, sulit. Ibaratnya kalian untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan agama Islam, kalian harus melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Dan tidak mudah. Tidak sehari 2 hari, tapi harus 4 tahun. Kalian harus ikut mata kuliah tiap hari, kemudian harus ikut UTS, UAS, PPL, KKM, sidang komprehensif, kemudian sidang skripsi. Sudah beres sidang skripsi, sudah kalian dapat gelar, kalian pun ingin ikut wisuda. Ya itulah prosesnya panjang sekali, sulit. Namun, akan jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Ibaratnya seperti ini. Capek dalam mencari uang, ya, mencari uang itu kan capek ya. Ya, lebih baik capek mencari uang atau lebih baik capek mencari kerja? Ya lebih baik capek mencari uang. Lebih baik capek dalam kesuksesan atau capek dalam ketidakpunyaan atau ketidaksuksesan. Ya lebih baik capek dalam kesuksesan. Dan yang namanya hidup itu tidak ada yang tidak capek. Semuanya capek. Semuanya sulit. Allah itu memberikan kesulitan bukan karena Allah benci pada kita, bukan. Karena Allah ingin menaikkan derajat level kita ke arah derajat yang lebih baik. Jadi Allah itu membuat ujian, halangan, rintangan agar kita berpikir. Setelah kita berpikir, akhirnya kita menemukan solusi, kemudian kita akan naik tingkat, naik derajat. Contohnya, tidak akan mungkin anak kelas 1 SD akan bisa naik ke kelas 2 SD kalau dia tidak melewati ujian akhir semester dulu. Nah, makanya hal inilah yang memang harus kalian pahami. Bahwasannya untuk menemukan atau untuk menjadi orang yang sukses itu tidak mudah. Jalannya sangat terjal sekali. Baik, langsung kita ke slide selanjutnya. Ada seorang yang bernama Robert Kiyosaki. Kira-kira kalau namanya Robert Kiyosaki orang mana ya? Antapani.
Orang Antapani, kata Muhammad Subarna. Orang Jepang, Pak, kayaknya. Namanya ada Kiyosaki, tapi ada Robetnya ya. Jadi belasteran antara Jepang sama Barat ya. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah seorang pengusaha. Dia orang luar biasa lah ya. Jadi dia itu pengarang, ini ada konsep cash flow quadrant namanya. Nah, yang membahas apa yang diajarkan orang kaya, disebutnya kepada anak-anaknya tentang uang yang tidak diajarkan oleh punten ya, orang yang tidak mampu dan kelas menengah. Bapak tidak ingin menyebutkan orang miskin, orang yang tidak mampu. Maksudnya apa? Nih, ya, Bapak akan mulai sekarang. Jadi dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, dalam cash flow quadrant ini, kata Robert Kiyosaki, ada kuadran kanan, ada kuadran kiri. Kalau kuadran kiri, itu Anda bekerja untuk uang. Kuadran kiri. Kiri dari layar monitor Anda mungkin ya. Nah, jadi kuadran kiri itu Anda bekerja untuk uang. Atau orang-orang yang bekerja untuk uang. Jadi dia kalau nggak bekerja, dia nggak akan dapat uang. Contohnya siapa? Contohnya adalah employee atau pekerja, karyawan. Ya. Yang namanya karyawan kira-kira kalau dia nggak bekerja, dia tidak akan dapat uang. Kalau dia bekerja, dia akan dapat uang. Kalau dia sakit, ya dia tidak akan dapat uang. Dia izin, dia tidak akan dapat uang. Intinya apa? Intinya kalau dia ingin mendapatkan uang, dia harus bekerja. Itu yang pertama. Pegawai, buruh, terus buruh tuh misalnya ada orang yang suka nawar-nawarin, apa namanya disebutnya, nawar-nawarin untuk membersihkan taman, membereskan. Nah, itu kan kalau dia bekerja itu, dia dapat uang. Kalau enggak, ya enggak. Terus profesional juga seperti itu. Selanjutnya adalah ada self-employed atau pemilik pekerjaan. Contohnya apa pemilik pekerjaan ini? Dokter. Nah, kalau self-employed ini, dia meskipun dia bekerja untuk uang, tapi uang yang dia dapatkan agak lumayan besar daripada si employee tadi. Kalau employee itu paling rendah, ya, paling kecil untuk mendapatkan uang. Tapi kalau self-employed itu agak besar. Contoh dokter. Ada nggak dokter yang murah? Tidak ada. Dokter itu penghasilannya gede-gede. Tapi kalau dokter itu praktek, dia dapat uang. Kalau dia nggak buka praktek, dia nggak dapat uang. Jadi tetap dia masih bekerja untuk uang. Siapa lagi? Artis. Artis ketika dia syuting, ketika dia main film, dia dapat uang. Kalau dia sudah tidak laku, dia tidak main film, dia tidak akan dapat uang. Kebayang ya, pemeran film Ikatan Cinta, siapa? Amanda Manopo, ya, dan Mas Al, ya, Aldebaran itu, dia itu filmnya nggak tamat-tamat. Karena konsep dari manajemen dari industri televisi, di mana sinetron banyak peminatnya, maka sinetron tersebut akan ditahan untuk tamat. Jadi ceritanya akan terus dibikin ceritanya oleh sutradara itu. Karena apa? Karena yang iklan banyak sekali masuk. Dan pendapatannya pun besar. Tapi tadi, ketika artis tadi laku, dia akan dapat uang. Tapi kalau dia tidak laku, dia tidak akan dapat uang. Pengacara juga seperti itu. Makanya pengacara ini, dia akan mencoba berbagai macam cara untuk mencari klien. Karena apa? Klien itu ya yang menghasilkan uang untuk dia. Kemudian pemilik toko dan restoran. Ini self-employed. Ini kuadran kiri. Ya. Mohon maaf, yang baru masuk belum di ACC katanya barusan habis kuota. Oh iya, oke. Makasih Pak. Ini kuadran kiri. Sampai sini paham ya, teman-teman? Insya Allah paham, Pak. Nah, kuadran kiri ini siapa sih? Si Pipo ini. Ya, bisa dikatakan Pipo, Emro. Si Emro ini. Terus ada kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah
uang atau aset bekerja untuk Anda. Jadi meskipun kita tidak bekerja, kita akan mendapatkan uang. Yang pertama adalah memiliki bisnis dengan sistem. Corporates, ya. Kemudian franchising dan network marketing. Yang memiliki perusahaan besar, ya, dengan sistem. Contoh siapa? Geprek Bensu misalnya, Ruben Onsu, ya. Ruben Onsu kan itu kedainya banyak sekali. Seluruh Indonesia mungkin ratusan. Ya. Nah, kemudian ada sistemnya yang dia jalankan, ada sistemnya. Maka ketika toko-toko Geprek Bensu itu buka, meskipun Ruben Onsu tidak ada di lokasi, ya dia tetap akan mendapatkan uang. Karena sistemnya terus berjalan. Terus franchising. Ini Bapak punya teman lulusan Fakultas Ekonomi Uninus. Namanya Mas Ahmadun Dwi Cahyono, orang Tuban. Ya. Orang Tuban, Jawa Timur, itu sahabat dekat Bapak waktu kuliah di Uninus pada saat itu. Bapak Fakultas Agama Islam, beliau Fakultas Ekonomi. Itu Bapak tahu beliau dari nol. Jadi kuliah ke Bandung itu betul-betul apa ya, perih lah. Tidur di masjid, kemudian kiriman uang dari orang tua kadang ada, kadang tidak ada. Pokoknya beliau sangat luar biasa. Tapi beliau orangnya semangat, ya. Lulus dari Uninus, beliau akhirnya belajar tentang pengelolaan manajemen bisnis di Cirebon, di Cianjur, di PT KL Trimitra, perusahaan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, yang salah satu pemiliknya adalah Bapak Haji Syahid. Nah, beliau yang mengajarkan Mas Ahmadun Dwi Cahyono tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Jadi PT KL Trimitra ini adalah perusahaan ayam potong terbesar di Jawa Barat. Ini kapasitas ayamnya sangat luar biasa. Kalau kita makan punya kandang ayam tuh paling ayamnya ratusan ribuan. Beliau mah ratusan ribu karena industri besar. Nah, Mas Ahmadun ini selama setahun belajar di sana. Setelah belajar, Mas Ahmadun ini mohon dimatikan suaranya, jangan dihidupkan. Nah, tolong diingatkan itu, teman-teman. Dimatikan suaranya ya. Apalagi sambil nyanyi itu. Nah, Mas Ahmadun ini akhirnya buka usaha kerjasama dengan pondok pesantren Al-Bahjah, bikin Al-Bahjah Chicken di Cirebon. Merintis, dan pada saat perintisan masih ingat tuh, ngajak Bapak untuk merintis bareng pada saat itu, 2018 kalau nggak salah, lupa Bapak. Antara 2017 dan 2018. Cuma pada saat itu Bapak memilih untuk kuliah S2, beliau merintis itu. Dan qadarullah, Allah lancarkan bisnisnya. Beliau sekarang memiliki cabang franchising Al-Bahjah Chicken ini sebanyak 40 seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa, dan karyawannya sekarang berjumlah kisaran antara 100 sampai 200 orang karyawan. Ini di luar apa ya? Di luar dugaan. Mungkin orang membayangkan orang seperti Mas Ahmadun yang orang biasa-biasa, tapi karena dia ulet, dia akhirnya mempunyai sesuatu yang luar biasa. Dan ketika seseorang punya franchise, meskipun dia tidak kerja di franchise itu, tapi kan franchise itu kan punya sistem. Maka dia akan mendapatkan uang. Asetnya akan bekerja untuk dia. Perusahaan yang akan bekerja untuk dia. Itu enak. Atau network marketing. Network marketing ini apa sih? Network marketing ini kalau masyarakat bilang MLM, multi level marketing. Banyak sekali. Kalau sekarang Bapak dengar ada Sinergi lah, ada Melianatur, ada Tiansi, ada Amway, ada CNI. Banyak sekali multi level. Jadi di mana nanti sistemnya adalah merekrut orang, nanti member kita yang di bawah
Ketika dia merekrut orang lagi, nanti kita akan mendapatkan uang. Merekrut orang lagi, kita akan mendapatkan uang. Terus seperti itu. Nah, yang terakhir adalah investor. Nah, investor ini adalah tingkatan paling tinggi. Jadi, investor ini karena dia memiliki modal, memiliki uang, ya, akhirnya dia akan mendapatkan penghasilan dari uang yang dia investkan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pemilik properti. Kalian punya kontrakan 30, 40. Kan enak, tiap bulan udah dapat uang terus masuk. Kemudian pemegang saham, kalian punya saham di salah satu perusahaan. Perusahaan tersebut maju, kalian akan dapat uang terus. Ya, meskipun kalian tidak ikut kerja di situ. Atau kalian misalnya deposan ya, deposito di bank. Kalian punya uang 100 juta di depositoin. Tiap tahun kalian akan dapat berapa dari bank. Atau misalnya kayak yang Bapak lakukan sekarang. Bapak, alhamdulillah, sekarang itu Bapak sebagai, apa ya disebutnya, pengumpul investor. Jadi Bapak, saat ini, salah satu kesibukan Bapak adalah sebagai orang yang dipercaya oleh investor dan oleh perusahaan. Jadi Bapak punya teman, punya perusahaan, perusahaannya bergerak di bidang konstruksi, di bidang jasa, dan yang lain-lain. Kadang-kadang kalau dia ada proyek, dia butuh dana untuk proyeknya, misalnya katakanlah 100 juta, 200 juta, itu dia ngontek ke Bapak. Nah, Bapak nanti akan mencari investor dari teman-teman Bapak. Alhamdulillah, Bapak saat ini punya investor sekitar, kalau bisa dihitung, sekitar 6-7 orang investor. Ada yang menginvest dari yang 10 juta, 50 juta, 82 juta. Nah, nanti si uang itu Bapak himpun dan Bapak akan serahkan kepada teman Bapak yang punya perusahaan itu. Kemudian dia menjalankan bisnisnya. Setelah beres, nanti akan ada bagi hasil. Bagi hasil itu nanti akan Bapak distribusikan kepada investor-investor. Dengan penghasilan yang berbeda-beda, tergantung dari invest uang yang dia investkan. Dan Bapak pun sebagai pengumpul ya akan mendapatkan bagian dari Bapak. Nah, ini teman-teman, menurut Robert T. Kiyosaki. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ada yang disebut paradigma umum, ada yang disebut paradigma sukses. Sebenarnya video Pipo Embro itu, kalau teman-teman lihat, itu adalah konsep dari paradigma umum dan paradigma sukses. Kita bahas sekarang. Paradigma umum ini kuadran kiri, employee dan self-employee. Kalau paradigma sukses, itu kuadran kanan, yaitu bisnis dan investor. Paradigma umum, kebiasaan orang, itu dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian penghasilannya untuk biaya hidup sehari-hari, lalu untuk rencana masa depan. Kalau dia tidak bekerja, tidak dapat penghasilan, biaya hidupnya tanda tanya, masa depannya apa lagi. Ini paradigma umum, teman-teman. Yaitu si Embro. Ya. Kalau kata Rifki Manjana, jadi bungkuk katanya ya, tajir kagak, bungkuk iya katanya. Bapak baca komen Rifki itu agak senyum-senyum kemarin ya. Paradigma umum. Jelas ya, ini si Embro ini. Nah, kemudian ada paradigma sukses, yaitu si Pipo. Bagaimana paradigma sukses? Paradigma sukses itu adalah, jadi bekerjanya bukan untuk mencari uang, tapi untuk membangun aset. Aset di sini bukan aset Sunandar Sunaria, bukan aset Saiful Rohman, bukan aset Saifuddin. Itu mah aset ya. Aset di sini adalah sesuatu yang dia kalau bekerja, maka orang yang membangun dia, membangun aset, itu akan mendapatkan impact-nya, yaitu berupa penghasilan. Tanpa dia harus bekerja. Tapi untuk membangun aset ini memang perlu pengorbanan dan perjuangan lebih ekstra. Gitu. Jadi kalian jangan berharap kalian bisa dapat membangun aset kalau kalian pola pikirnya masih seperti kayak si Embro. Pingin instan dapat uangnya gitu.
Kalian pingin bekerja sekarang tuh langsung dapat uang. Kalau kalian masih seperti itu, berarti kalian masih paradigma umum. Karena kalau paradigma sukses, itu dia akan bekerja, meskipun dia belum mendapatkan penghasilan, ya, tapi dia akan terus bekerja. Untuk apa? Untuk membangun aset. Jadi kadang-kadang ketika membangun aset itu kamu rugi dulu, ngeluarin modal dulu, ngegaji karyawan dulu. Kalian belum mendapatkan hasil. Tapi nanti ketika sistem sudah berjalan, aset sudah berjalan, maka aset akan bekerja untuk kamu. Tanpa kamu harus capek-capek. Nah, setelah gitu, dapat penghasilan untuk hidup sehari-hari dan untuk rencana masa depan. Kalaupun kalian tidak bekerja, nah, aset akan terus berjalan dan kalian akan mendapatkan residual income atau passive income. Penghasilan yang kalian dapatkan meskipun kalian pasif. Ya, hidup sehari-hari jelas terpenuhi. Ya. Nah, akan tetapi ketika kalian sudah dapat penghasilan, kalian jangan menghabiskan penghasilan kalian secara langsung. Bedanya orang kaya dengan orang pura-pura kaya, itu satu. Kalau orang kaya, dia itu ketika dia dapat penghasilan, penghasilannya itu dia putarkan kembali untuk memperbesar aset. Tapi kalau orang pura-pura kaya, ketika dia dapat uang, dia tidak membesarkan asetnya, tapi dia belikan hal-hal yang konsumtif. Contoh, baru aja dia dapat uang, langsung beli HP baru, beli motor, beli mobil. Padahal hal-hal yang seperti itu adalah konsumtif. Hal-hal yang bukannya harganya semakin meningkat, tapi per tahun harganya akan semakin menurun. Contoh mobil. Oke, mobil sekarang Daihatsu Xenia terbaru harganya 200 juta. 10 tahun yang akan datang, itu harganya akan menurun. Mungkin jadi 100 juta. Tapi berbeda dengan aset. Ketika kalian punya aset, kalian belikan tanah. Tanah yang kalian belikan sekarang harga 200 juta. Mungkin 10 tahun yang akan datang harganya jadi 400 juta. Itulah bedanya aset. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Next, kita kembali. Nah, sebenarnya bagaimana sih harusnya kita menjalankan bisnis kita, menjalankan usaha kita? Sebenarnya contoh yang paling real itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu seorang pedagang, seorang pebisnis ulung. Bahkan pernah diceritakan dia membawakan dagangan Siti Khadijah ketika belum menikah, dan akhirnya dagangannya ludes, dagangannya laku. Maka dari itulah Siti Khadijah akhirnya memendam perasaan kepada Rasulullah. Dan ini bisa kalian pelajari dalam buku Super Leader, Super Manager, Dr. Muhammad Antonio Shafi'i. Banyak sekali tentang jejak bisnis Rasulullah. Nah, Rasulullah pun dalam memulai berbisnis, dia tidak mudah. Dia sampai berproses panjang. Usia 8 tahun, mengembala kambing dengan upah beberapa kirot. Jadi bekerja dulu. Nah, kebanyakan memang pebisnis itu bermula dari bekerja rata-rata. Ada sih yang dia tidak bekerja, dia langsung jadi pengusaha ya karena mungkin orang tuanya, dia punya privilege. Orang tuanya yang punya pemilik bisnisnya diteruskan oleh anaknya. Tapi sebagian besar itu dia bekerja dulu dari nol. Karena apa? Dia membangun mental. Dia membangun mental dulu, mempelajari ilmunya dulu. Setelah itu baru dia kuat mental, dia bangun usaha. Begitupun Rasulullah. Bekerja dulu. Ini ilustrasi masa muda Nabi. Dia mengembalakan kambing atau domba milik orang lain. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dirinya pasti pernah mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku pernah mengembala kambing milik seorang penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Kemudian, usia 12 tahun, ini sudah masyhur sekali kisahnya, beliau berdagang ke beberapa negara, diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ayahnya dari Sayyidina Ali. Ke Arab, Jordania, Libanon, Suriah. Pertanyaannya, usia 12 tahun kita kemana saja?
Saya mah Pak, orang Bandung, usia 12 tahun, ya paling sekitar-sekitar Bandung, Pak. Tegalega, Braga, Gasibu, ya. Rasulullah usia 12 tahun sudah keliling dunia, sudah keliling ke negara-negara lain. Yang harus kalian ketahui, dari Arab Saudi ke Jordania, itu jaraknya 1.340 km. Kalau naik mobil, itu 14 jam. Kalau jalan kaki, itu 250 jam, atau 10 hari. Bayangkan. Dulu belum ada motor, belum ada mobil, ya. Dulu kendaraan itu unta, pesawat apalagi. Kemudian ke Libanon itu 513 km dari Jordania ke Libanon. Itu kalau naik mobil 7 jam, kalau jalan kaki 95 jam atau 4 hari. Kemudian dari Libanon ke Suriah, ya. Syria, kalau dulu Syria sekarang Suriah. 370 km, naik mobil 5 jam, jalan kaki 73 jam, 3 hari. Bayangkan. Luar biasanya Rasulullah. Urang mah karek lempang ti kos-kosan ka kampus oge geus hahehoh urang. Ya. Sudah merasa paling capek. Atau mengendarai sepeda motor dari rumah ke kampus tuh aduh capek banget. Padahal kalau kita bandingkan makanya wajar kalau Rasulullah sukses wajar. Sukses itu tidak ada yang mudah, teman-teman. Ingat, sukses itu sulit. Nah, dari Arab menuju Suriah itu jaraknya 1.997 km. Kalau naik mobil 22 jam, hampir 1 hari 1 malam. Kalau jalan kaki 20 hari. Sabulan, kurang 10 hari. Luar biasa. Ini ilustrasinya, teman-teman. Arab Saudi ke Jordania tadi, ya. Ke Syria. Kemudian usia 17-20 tahun, beliau berdagang sendiri, ya ini di tingkat regional, ya sudah memulai untuk menjadi seorang wira swasta. Kurang mah masih kena minta duit ka kolot, ya nepi ka ayeuna ge. Ini ilustrasi, ya, suasana perdagangan pada zaman dulu. Ini Bapak yakin ini hanya lukisan sebenarnya, ya, karena zaman dulu belum ada foto, ya, belum ada dokumentasi, belum ada seksi pubdoc kalau dalam panitia, ya. Sejak usia 20 tahun bermitra dengan Siti Khadijah. Sudah menjalin kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah. Dengan upah 4 ekor unta tiap bulan. Seekor unta katakanlah harganya 20 juta misalnya, ya, tapi Bapak yakin lebih sih, ya. Sapi saja harganya kalau yang untuk kurban sudah 20 lebih sekarang. Sapi sama unta kan besar unta. Ya katakanlah 30 juta lah. Berarti penghasilan bisnis Rasulullah tiap bulan itu berapa? 120 juta, teman-teman. Per bulan, bayangin. Bisnis naon eta? Ya. Jualan apa? Ya, kerja apa yang gadis segitu? Ada katanya Pak, peternakan tuyul, wah bisa lebih peternakan tuyul. Ya. Selebih daripada itu. Tapi kan tidak halal. Ya, haram itu hukum. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah itu kaya sebenarnya. Ya, kaya Rasulullah itu. Cuma setiap harta yang Rasulullah miliki itu selalu disedekahkan. Jadi seperti tidak punya apa-apa. Padahal kaya Rasulullah. Tuh, ini Bapak ilustrasinya. Aduh, luar biasa. Ya. Rasulullah. Nah, ini ilustrasinya. Ini kalau Rasulullah pada usia 25 akhirnya mempersunting Siti Khadijah dengan mahar 20 unta bakrah. 1 ekor itu harganya 50 juta. Jadi unta bakrah itu unta yang gemuk, yang besar gitu. Kan kalau unta biasa harganya 30 juta. Kalau unta bakrah itu harganya 50 juta. Jumlahnya 20, bayangin. 50 kali 20, 1 M, teman-teman. Ini yang laki-laki di sini, kalau mau mempersunting nanti calon istrinya, kira-kira berapa maharnya nih? Rifki berapa, Ki? Mumu berapa nih? Berapa? 1 ekor aja? 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Oh, 100 ekor ayam. Hayam 30.000-nya. Kali 100 berarti 3 juta tuh. Waduh. Yang penting mah sama nominalnya 100.
Intinya apa? Intinya kita tidak ada apa-apaan aja banding Rasulullah. Ya, Masya Allah. Merasa kecil kita ya di mata Rasulullah ya. Ya Allah. Bapak doakan ini yang belum pada menikah. Ada yang sudah menikah belum di kelas ini? Ada Pak. Ada Pak. Zahirun Awam. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Nah, yang belum nih. Yang belum menikah, Bapak doakan mudah-mudahan nanti diberikan jalan oleh Allah, mendapatkan uang, ya, untuk bisa memberikan mahar yang layak kepada calon istri. Misalnya 10 ekor lah, ya. 10 ekor naon itu. Ya, 10 ekor sapi misalnya, ya. Jangan 10 ekor kelinci, ya, itu udah murah kelinci. Oke, next. Ini hanya ilustrasi saja, ya. Ini bapak sama istri, ilustrasi saja. Ya, manas-manasin lah supaya kalian cepat-cepat nikah. Nah, lalu apa sih sebenarnya 4 kunci sukses bisnis Rasulullah? Kita bahas, ya. Kunci sukses bisnis Rasulullah, yang pertama itu adalah beliau jelas, ya. Rasulullah itu memiliki 4 sifat. Kita ingat pada saat dulu kita ngaji, ya. Yaitu 4 sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatona, benerkah percaya, mengadugikeun, pinter. Ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Benar, terpercaya, menyampaikan, pintar. Benar apa? Rasulullah itu benar dengan kondisi barang. Tidak pernah bohong kalau jualan itu. Kalau barangnya bagus ya disampaikan bagus. Kalau barangnya jelek ya disampaikan jelek. Tidak seperti kita. Kita mah barang bagus, barang jelek dikatakan bagus. Ini jual beli HP misalnya. Ini HP-nya gimana? Oh, ini bagus ini. No minus. Di marketplace no minus. Pas dibeli sama yang beli ternyata ada cacatnya, baterainya ngedrop. LCD-nya ada rusak sedikit. Sinyalnya nggak ada. Bohong. Makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan akan tunggu saja kehancurannya. Ya kalau Rasul tidak jujur, Rasul itu. Bahkan Rasul sampai menyampaikan modalnya, bayangkan. Kalian pernah melihat orang jual beli dikatakan modalnya? Di Indonesia, Bapak perasaan tidak pernah, Bapak. Selama Bapak hidup sampai sekarang, tidak pernah ada orang, ini berapa? Oh ini saya modalnya segini, sok mau dikasih untung berapa? Nggak ada. Ya. Bapak punya usaha juga, tetap modal ya dirahasiakan, tidak disampaikan, tapi tidak bohong, gitu. Tidak apa-apa, jangan disampaikan modalnya nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Jangan sampai gini. Misalnya jualan kerudung, ada yang nawar, kita menyampaikan kerudung 50.000. Ada yang nawar 40.000. Padahal modalnya itu 40.000. Kalian menyampaikan, aduh, punten 40.000 mah teu acan kange modalna. Padahal modalnya cuma 40.000 betul. Nah, itu kan bohong. Ya intinya jangan sampai berbohong. Yang selanjutnya adalah amanah. Rasul itu terpercaya oleh pemilik dan pelanggan. Rasul dulu kerjasama dengan Siti Khadijah. Terpercaya sekali, orangnya jujur. Kemudian pelanggan pun sama dengan pelanggan, Rasulullah menjalin chemistry. Menjalin hal-hal yang positif. Ingat, ya, sehebat apapun kalian dalam berbisnis, dalam berkarya, kalau kalian tidak amanah, sulit untuk berkembang. Kemudian Rasul itu tabligh, mahir dalam menjelaskan dan negosiasi. Ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dia harus pandai dalam bernegosiasi. Misalnya Bapak negosiasi tentang bagi hasil dari bisnis yang dijalankan. Bapak harus pandai bernegosiasi. Karena apa? Karena ini akan berimpact kepada pembagian bagi hasil kepada para investor. Jadi Bapak harus menyampaikan negosiasinya harus. Kita harus menjadi negosiator ulung. Kemudian fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Pandai melihat peluang. Tadi siapa tadi yang menyampaikan itu? Siti Aisyah katanya ya.
yaitu membuka usaha baru. Jadi di daerah kita, lihat, kalau kita mau buka usaha tuh lihat. Usahakan buka usaha yang belum dibuka oleh orang lain. Wah, ini di daerah kita belum ada nih yang jual Thai tea misalnya. Saya buka misalnya. Atau, ini ada yang belum nih jual sate Madura, saya mau buka, silahkan. Jadi intinya apa? Intinya pandai melihat peluang. Bagaimana hebatnya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, ketika dia melihat peluang membuka Gojek. Ya, nggak kepikir sama kita. Jauh. Bagaimana hebatnya penemu Facebook, ya, Mark Zuckerberg, ketika dia menyampaikan idenya kepada teman-teman, tapi tidak ada yang percaya. Kata teman-teman, yang ngapain seperti ini, katanya. Hanya ada beberapa orang yang percaya kepada dia, dan merintislah Facebook itu. Yang pada saat itu, baru ada Friendster. Bahkan kalau chat-chatan, pakai Yahoo Mail, zaman dulu itu. Akhirnya Facebook berkembang pesat Facebook. Sampai sekarang menjadi platform digital nomor 1 di dunia. Facebook itu. Kemudian kemudian ada datang platform baru, Instagram, karena ngelihat Instagram ini berpotensi menyaingi Facebook, dibeli sama Facebook sahamnya. Ada muncul WhatsApp, dibeli sama Facebook sahamnya. Ini Facebook ini sangat luar biasa ini, membeli saham pesaing-pesaingnya dia. Ini TikTok lama-lama juga kalau macam-macam dibeli sama Facebook ini kayaknya. Nah, itu pandai melihat peluang. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi sidik, amanah, tablik, fatonah ini dalam hal berbisnis. Ya, jadi Rasul itu tidak hanya pandai dalam segi berdakwah, tapi dalam berdagang pun dia hebat. Nah, ini komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Ada komunitasnya ya. Kalau Bapak masuknya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini ada salah satu seorang tokoh Islam, tapi dia juga pandai dalam berbisnis. Beliau punya tagline 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sakit. Dan beliau mendirikan Paytrend, bahkan Paytrend ini bisa menyponsori tim sepak bola dari Liga Polandia, yaitu Lechia Gedang. Kemudian beliau juga mendirikan pesantren Tahfiz Darul Quran, dan luar biasa pesantrennya itu berkembang seluruh Indonesia. Santrinya sudah puluhan ribu, mungkin bahkan jutaan. Luar biasa Ustadz Yusuf Mansur ini, menurut Bapak pribadi, seorang tokoh Islam yang dia juga senang dalam merintis usaha. Kemudian ada kayak Haji Abdullah Gimnastiar, ya, Agim. Nah, Agim ini kebetulan kakak saya, ya. Agim, saya Agung, ya, beda-beda tipis, ya. Nah, beliau mendirikan manajemen kolbu atau manajemen hati, dengan tagline-nya ada lagunya Jagalah Hati. Beliau mendirikan perusahaan namanya MQ TV atau MQ manajemen MQ. MQ ada MQ TV, ya, MQ Radio, MQ Travel, dan MQ yang lainnya banyak sekali. Dan usahanya maju, teman-teman. Nah, beliau rutin mengisi kajian tentang Al-Hikam setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan masih banyak lagi sebenarnya pengusaha-pengusaha Muslim yang dia seorang pengusaha dan dia pun seorang pendakwah. Saya masih teringat apa yang disampaikan guru saya, Bapak Ustadz Ayy Muslih. Jadi kalaupun kita menjadi seorang guru ngaji, kita jadi seorang guru sekolah, kalau bisa sambil usaha. Agar apa? Agar kita tidak tomak. Agar kita tidak mengharap pemberian orang lain. Namun istilah nama, namun jadi pendakwah, tidak mengharapkan amplop dari orang yang mengundang kita. Kan kita sudah suka mendengar ada istilah Ustadz Amplop, Kiai Amplop. Karena ketika dia berdakwah, ketika dia mengisi tausiah, dia selalu mengharapkan yang namanya amplop. Tapi sebenarnya bukan amplopnya yang paling penting, yaitu isinya. Maka Bapak masih teringat sampai sekarang apa yang disampaikan guru Bapak itu, dan beliau pun sampai sekarang ngajar ngaji, usianya udah 55 tahun,
tapi beliau pun sambil usaha, sambil dagang. Jadi kita tidak akan mengharapkan pemberian dari santri, pemberian dari orang enggak. Kenapa? Karena kita punya usaha. Tetoma, ya, mengharap pemberian orang lain. Karena apa? Kita tahu bersama, ketika kita berharap pemberian orang lain atau pemberian makhluk, maka kita akan banyak kecewa. Maka dari itu, berusahalah. Usaha, minimal dagang. Kalaupun tidak jadi pengusaha, jadilah pedagang. Ini Bapak ada kuis nih sedikit ya. Yang bisa menjawab lebih banyak, ini ada hadiah lagi nih. Kemarin sudah ada hadiah Bapak kasih ya. Rosita ya, Sugianti ya. Menjadi orang pertama yang mengkomen di channel YouTube Agung Prawoto. Ini ada hadiah lagi nih, pulsa juga lah ya, biar simpel ya ngirimnya ya. Yang bisa menjawab nama-nama pengusaha-pengusaha muslim ini, ya ini banyak Bapak cantumkan pengusaha-pengusaha. Yang bisa menjawab semuanya dapat hadiah. Siap-siap ya, semuanya siap-siap. Siap? Oke, siap? Oke, Pak. Oke, kita seruput kopi dulu ya, biar ngopi dulu. Ya. Yang pertama, siap. Tapi jangan dulu disebutin, kalian catat saja dulu. Namanya siapa catat. Nanti di akhir, kalian, nanti Bapak akan beri seperti siapa yang bisa menjawab semuanya. Jadi sekarang jangan dijawab, kalian catat saja. 1. Ya. Oke. Ini pengusaha muslim ini. Bukan orang di luar muslim, dia orang muslim. Yang kedua, oke. Dia orang muslim juga. Yang ketiga, dia orang muslim juga. Yang keempat, dia orang muslim juga. Yang kelima, dia orang muslim juga. Yang keenam, dia orang muslim juga. Yang ketujuh, dia orang muslim juga. Kedelapan, dia orang muslim juga. Kesembilan, dia orang muslim juga. Kesepuluh, beliau orang muslim juga. Seorang pengusaha. Oke. Ada yang berani? Ada yang tahu? Semuanya. Ya. Saya, Pak. Siapa? Rifki, Pak. Siapkah? Rifki. Oke, Rifki. Yang pertama siapa? Khairul Tanjung. Betul. Tar, kita ulangi lagi. Kedua. Yang kedua, Ahmad Nadiem Makarim. Pak. Oke. Enggak, Khairul Tanjung pengusaha apa dia? Dia yang punya apa tuh? Yang punya Trans TV. Oh iya, betul. Transcorp ya, Trans TV, Trans 7, Transmart ya, Transan KB lah. Kemudian ini siapa? Nadiem Makarim, Pak. Oh iya, apa dia? Founder apa dia? Sangatnya negara Gojek, Pak. Gojek. Ya, sekarang jadi menteri. Ini siapa? Erick Thohir. Erick Thohir. Dia dulu dia pemilik Mahaka Sport ya. Pernah jadi presiden Inter Milan. Tadi subuh lawan Liverpool kalah ya 2-0 Inter Milan. Sekarang jadi menteri BUMN ya. Iya. Ini siapa? Itu duka Pak iya mah nggak tahu. Oke, ini siapa? Nah, Sandiaga Uno. Oke, ini siapa? Sukalama. Ini siapa? Rijal Bakri. Ini siapa? Ridwan Kamil. Udah ada namanya itu mah ya. Ini siapa? Almarhum Baharudin Yusuf Habibie, Pak. Ini? Bapak Jokowi Dodo. 9 berarti. Ada yang bisa 10? Agim, Pak. Enggak, ini kalau Agi mah bukan. Enggak di ini. Enggak, maksudnya yang tadi kan Rifki kan 9 tuh. Satu yang tidak bisa terjawab. Ada yang tahu? Pak. Patama. Iya, Pak. Patama, Pak, yang pernah menjabat menteri. Salah. Dia, Pak. Harusnya jangan dulu dijawab. Harusnya, Pak, saya Pak. Gitu, jangan dulu dijawab. Iya, Pak. Aduh. Ya sudah, yang dapat Rifki. Nanti nomor WA-nya, nomor ininya Ki dikirim ke Bapak ya.
Anjay. Ya, Pak. Jadi Ki, yang pakai aku ini Ki. adalah Wisnu Tama. Wisnu Tama, dia seorang pengusaha luar biasa ya, pernah jadi Menteri Pariwisata kemarin. Dia yang menginisiasi berdirinya Net TV, yaitu televisi masa kini. Siarannya jernih, acaranya menarik, dan banyak inovasi. Ya, luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Ini ada tentang teori Saripati Kelapa. Ini Bapak dapatkan dari Agim tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, udah lama sekali ya. Tapi ini menjadi ilmu buat Bapak sendiri. Bagaimana jadi teori Saripati Kelapa ini? Jadi teori Saripati Kelapa ini, kita tidak akan pernah bisa menikmati saripati kelapa. Sisi kelapa ini tidak akan bisa kita nikmati saripatinya apabila kelapa ini belum pernah merasakan jatuh dari atas ke bawah. Jadi sebelum si saripati ini kita bisa nikmati, kelapa ini harus jatuh dulu. Bum. Bayangkan. Inilah kita dalam merintis bisnis. Baru aja jualan, sepi, nggak ada yang beli, rugi ditipu orang, boom, jatuh. Ketika sudah jatuh, sudah bisa dinikmati belum saripati kelapa? Belum. Lalu apa? Sudah jatuh, ternyata masih belum bisa sukses, masih belum bisa menikmati saripati kelapa. Masih gimana? Kita Kita jambak, ya. Sudah jatuh di jambak. Oh. Waduh. Ya, ibaratnya ketika usaha itu sudah jatuh tertimpa tangga, ya, sudah merugi, karyawan mengundurkan diri lagi, waduh ribet. Ya. Sudah dijambak kira-kira masih sudah langsung bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Harus apa? Harus dipukul, dibelah, ya. Sudah dibelah, sudah bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Harus disisir. Waduh, luar biasa. Jatuh, ya, dibelah, kemudian disisir, ya. Sudah bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Diperes. Baru setelah diperes bisa dinikmati. Jadi kesuksesan itu seperti itu, teman-teman. Membuka usaha itu tidak mudah. Awas, ya. Tapi ingat, meskipun sulit, kalian jangan pesimis dalam membuka usaha. Harus dicoba. Segala sesuatu harus dicoba. Kalian tidak akan mungkin bisa merasakan manisnya kopi kapal api kalau kalian tidak pernah merasakannya. Kalian tidak akan pernah tahu rasanya pahit brotowali kalau kalian tidak pernah merasakannya. Ya kan harus nyemplung dulu, harus nyoba dulu. Terus kenapa sih harus gagal dulu? Pertanyaannya, kenapa sih kalau buka usaha jarang ada yang langsung sukses? Karena kegagalan itu merupakan cara Allah untuk mengatakan kepada kita, bersabarlah. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Seandainya kalian ketika baru buka usaha langsung sukses, mental kalian belum terbangun, kemudian ilmu kalian belum mumpuni, di tengah perjalanan jatuh. Itu lebih repot daripada orang yang terus bersabar meskipun sepi, dia terus mentalnya terbangun. Makanya itu Allah itu ingin apa? Ingin melatih mental kita, ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak ada seseorang yang bertujuan untuk gagal, tidak ada. Bapak yakin itu. Tetapi kegagalan terjadi karena tidak adanya tujuan. Makanya tentukan tujuannya dulu. Tujuannya mau apa? Kemudian menurut Dahlan Iskan, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Katakanlah, Allah berikan jatah gagal kepada seluruh manusia, itu jumlahnya 100 jatah gagal. Nah, setiap orang yang sudah melampaui jatah gagal 100, maka jaminan Allah adalah kesuksesan.
Nah, pertanyaannya tinggal satu sekarang. Siapa yang buru-buru menghabiskan jatah gagal tersebut semudah mungkin? Ada yang dari usia 10 tahun dia terus mencoba dagang, gitu kan. Ketika sampai usia 20 tahun, ternyata dia sudah menghabiskan jatah gagal 100 yang diberikan oleh Allah. Maka pada usia 20 lah dia akan mendapatkan titik kesuksesan. Ada juga yang dia tidak pernah menghabiskan jatah gagalnya. Terus saja dia di zona nyaman, di zona nyaman. Tahu-tahu baru dia usia sudah tua, baru dia habiskan. Makanya dia suksesnya telat. Tinggal pilih kalian. Kalian akan menyegerakan menghabiskan jatah gagal kalian atau berleha-leha menikmati zona nyaman kalian. 5 kunci sukses menurut A. Agung. Nah, ini saudaranya A. Agim ini. Yang pertama, luruskan niat, teman-teman. Jadi, teman-teman harus luruskan niat. Niatnya untuk apa? Sukses itu. Apakah untuk poya-poya, ya, untuk sombong, untuk angkuh pada orang lain, tapi niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak uang agar ibadah kepada Allah tenang, agar bisa menafkahi istri dan anak-anak kita, agar bisa berbakti kepada orang tua kita, agar bisa membantu para tetangga, para duafa, para anak yatim. Ya. Kalau teman-teman niatnya sudah lurus, Allah akan berikan jalan. Yang kedua adalah gabung komunitas bisnis. Untuk apa sih gabung komunitas bisnis? Kepentingannya apa sih? Urgensitasnya apa? Urgensitasnya adalah ketika kalian gabung komunitas bisnis, di mana kalian sudah merasa ngedrop, di mana kalian sudah merasa terpuruk, maka Allah akan maka komunitas akan memberikan semangat lebih. Karena di komunitas itu kan tidak semua orang terpuruk. Contoh, Bapak masuk di HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di HIPMI itu kan ada yang orangnya usahanya ketika maju, ada yang usahanya lagi turun. Nah, ketika usaha kita turun, ketika kita masuk komunitas, kita akan melihat teman kita yang sukses dan termotivasi. Makanya salah satu kelebihan masuk komunitas adalah semangat kita itu termanajemen dengan baik. Kemudian, jangan NATO. Apa NATO? No action, talk only. Jadi banyak bicara, tapi tidak pernah bergerak, tidak pernah memulai. Teorinya tahu, tapi tidak pernah praktek. Maka tidak akan pernah sukses. Yang keempat, perbaiki hubungan dengan sesama orang tua dan Tuhan. Sholat kita perbaiki, ya, duhanya dijalankan, kemudian tahajudnya dijalankan, sholat fardu apalagi, rawatibnya, ya, sedekahnya, sama orang tua jangan sampai putus. Silahkan bantu ya orang tua kita. Ada lebih, bantu sesama. Ya. Ini akan mempermudah bisnis kita sukses. Dan yang terakhir adalah the power of giving. Yaitu kekuatan memberi kepada orang. Jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu kita bersedekah kepada siapapun kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam berbisnis. Bapak masih ingat ketika Bapak memulai bisnis bakso 2011, usia Bapak waktu itu 22 tahun. Selain jualan, Bapak tanya ke ibu, almarhum ibu, "Mah, kira-kira Mama punya hutang nggak?" Ternyata ada hutang. Nah, pada saat itu Bapak bantu nyicil tuh hutangnya. Dan ternyata betul. Ketika kita memulai dengan sedekah, Allah memberikan jalan. Omset jualan bakso dari awalnya omset sehari cuma 50.000 naik 100.000, naik 200, naik 300, naik 400. Sampai lebaran pertama, omset satu hari itu nyampe 5 juta. Itu luar biasa. Makanya, the power of giving ini salah satu penyempurna dari yang tadi. Meluruskan niat, gabung komunitas bisnis, kemudian jangan NATO, yang keempat perbaiki hubungan dengan Tuhan, orang tua dan sesama, dan yang kelima yang menyempurnakan adalah the power of giving atau sedekah.
Dalam hadis pun dijelaskan as-shadaqatu tanfa'ul bala. Maksudnya bukan sedekah dengan bala-bala, bukan. Tapi dengan sedekah Allah akan menjaga kita dari mara bahaya, dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang terakhir mungkin dari Bapak, tinggal setelah apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai tadi, kuncinya adalah apakah kita akan melanjutkan mimpi kita dengan tertidur lagi setelah tahu ilmunya, atau kita akan memulai untuk mewujudkan mimpi kita, yaitu memulai usaha, atau memulai mencari keberkahan dari usaha. Tinggal milih, melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi. Karena mimpi adalah kunci, seperti kata Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar FAI. Mimpi itu kunci. Dengan kalian memilih untuk melanjutkan tidur kalian untuk melanjutkan mimpi, atau mulai terbangun untuk mewujudkan mimpi. Ini foto Bapak waktu usia 13 tahun atau 14 tahun, lupa lagi. Ya, masih banyak puasa Senin Kamis kayaknya, masih kurus. You say I dream too big, I say you think too small. Kadang-kadang orang-orang menyepelekan mimpi kita dengan berkata, kamu bermimpi jangan terlalu tinggi. Tapi padahal apa? Padahal bukan mimpi kita yang terlalu tinggi, tapi pikiran mereka yang terlalu kecil. You say I dream too big, I say you think too small. Baik, itu saja mungkin untuk pengantar mata kuliah kewirausahaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bisa diambil hal-hal positif dan bisa menjadikan motivasi buat kalian semua. Akhirul kalam, Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan kalian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Siapa ini? Mumu Munawar. Mumu, silakan Mumu. Bukan tadi sudah dibahas tentang kerja dan usaha. Kerja sekaligus hasil kerja. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu prinsip mana dulu yang harus kita tanamkan? Apakah kerja dulu atau melihat hasil kerja dulu? Maksudnya dari segi uang gitu. Kita kerja dulu atau upah dulu gitu yang dicarinya, Pak? Wah, ini bagus banget pertanyaannya nih. Nah, sepengalaman Bapak sampai saat ini, Bapak selalu memandang yang pertama adalah kesempatan terlebih dahulu. Atau bekerjalah dulu, berkarya dulu. Contoh, salah satu contoh adalah Bapak punya manajemen, Raja Manajemen namanya. Raja Manajemen ini di mana manajemen yang menghimpun ada berbagai macam talent dan ada berbagai macam pekerjaan di dalamnya. Nah, kalau Bapak mau membuka mau mencari partner untuk masuk ke Raja Manajemen, Bapak akan sampaikan. Kalau sampai mereka mengutamakan uang, Bapak tidak akan ajak. Tapi kalau mereka mengutamakan kesempatan dan berkarya, Bapak akan ajak. Karena kebanyakan seperti ini, teman-teman ya.
Orang itu kalau dia orientasinya materi, money oriented, maka peluang itu akan hilang. Peluang itu akan hilang. Ya. Contoh kecil, sekarang Bapak sedang melakukan ada satu proyek, kemarin Bapak share di grup ya, yaitu ada proyek literasi manusia. Bapak diajak oleh Profesor Dr. Haji Didin Wahidin, mantan Rektor Uninus 2006-2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendristek Dikti RI 2015-2019. Beliau mengajak Bapak dan teman-teman untuk bikin proyek. Tapi beliau tidak pernah satu kali pun membahas tentang upahnya segini, gajinya segini. Belum pernah. Nah, kalau Bapak orientasinya materi, ya Bapak sudah tidak akan pernah mau ikut proyek itu. Tapi dikarenakan Bapak tidak melihat materi, tidak money oriented, tapi Bapak mengambil kesempatan. Bahwasannya, inilah kesempatan yang terbaik. Belum tentu nih. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Makanya, Bapak berpesan khusus kepada umum kepada teman-teman yang lain, jangan pernah orientasi materi. Pokoknya kalau ada peluang apapun di depan mata, ya, meskipun itu tidak ada uangnya, jadikanlah itu pelajaran, jadikanlah itu pengalaman. Sikat saja. Makanya sampai Bapak punya quote. Bapak kalau ngisi materi kemana-mana, Bapak suka menyampaikan bahwasannya jangan menunggu pekerjaan. Namun apa yang ada di depan mata, kerjakan. Jadi jangan menunggu kesibukan, jangan menunggu uang. Tapi apa yang ada di depan mata, lakukan, kerjakan. Nanti pun uang akan mengikuti. Seperti kita, ibadah saja kepada Allah. Jangan mikirin pahala. Karena kalaupun kita ibadah, terus kita ibadahnya dengan ikhlas, dengan niat ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya. Bahkan surga saja itu dibayar bukan dengan pahala ibadah kita. Karena kalau surga dibayar oleh pahala ibadah kita, niscaya tidak ada satupun manusia yang akan masuk surga. Karena tidak akan bisa membayar surga dengan pahala ibadah. Tapi surga itu dibayar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seseorang akan memberikan uang, gaji, atau memberikan penghasilan kepada kita, itu bukan dikarenakan sesuatu, atau bukan karena kita ingin uang sebenarnya, tapi karena keridhaan pemilik bisnisnya, dan karena melihat kinerja kita. Seperti itu. Mumu, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, silakan. Masih ada waktu. Satu lagi. Saya, Bapak. Saya Alvina, Bapak. Alvina, silakan. Ya. Bapak izin bertanya ya, karena ini nyambung dengan kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, banyak kan ya dari kita itu setelah bukan banyak lagi mungkin tuh hampir semuanya gitu dari kita semuanya dalam kelulusan Uninus itu bingung kan ya Pak bingung ke depannya untuk mencari kerja gitu. Bahkan sedikit dari mereka yang berpikiran untuk memulai usaha gitu. Karena rata-rata ketika kita mau memulai usaha itu pasti persepsi pemikiran mereka itu takut takut rugi gitu. Yeah. Nah, bagaimana cara mengatasi pemikiran-pemikiran mereka yang seperti itu gitu, supaya membuka pemikiran mereka bahwa kita itu mempunyai leluasa besar loh untuk memulai usaha gitu. Memiliki jatah gagal masing-masing lah ya. Jadi barang siapa yang secepatnya menghabiskan jatah gagal, maka dia akan sukses. Baik, jadi gini teman-teman ya, makanya ini saya sangat excited sekali ngajar kewirausahaan itu. Kenapa excited? Yang pertama, karena memang Bapak berkecimpung di kewirausahaan bukan setahun 2 tahun, sudah hampir dari 2009 ya, sudah hampir 13 tahun. Kemudian senang sekali karena sampai sekarang pun melakukan ini. Kemudian Bapak pun melihat sesuatu hal yang menjadi ancaman. Ancamannya apa? Banyak sekali mahasiswa yang dia berada di zona nyaman. Dia menunggu sampai lulus untuk memulai berkarya, untuk memulai berkreasi. Itu salah.
Atau misalnya kalau katakanlah tidak berwira swasta ya, dia menunggu lulus untuk melamar pekerjaan ngajar. Pertanyaannya, apakah setiap sekolah dengan mudah yang menerima lulusan-lulusan baru? Kan tidak. Ya. Itu perlu proses panjang. Ini true story, ini kisah nyata. 2017, sebenarnya Bapak sudah dalam kondisi, sudah punya usaha. Lulus kuliah, tapi Bapak penasaran pengen ngajar di sekolah. Bapak punya Bapak ngajar di madrasah diniyah juga. Tapi kan kalau di sekolah formal kan Bapak kan tidak. Bapak dapat informasi dari teman. Ngelamarlah Bapak ke salah satu SMA di Kota Bandung. Dengan kepercayaan diri tinggi, karena menurut Bapak, CV Bapak bagus lah. Pengalaman organisasi ada, pengalaman mengajar juga ada. Pokoknya percaya diri pasti diterima. Ternyata tidak diterima, ditolak. Ya, ditolak. Ini mengingatkan kembali Bapak ketika lulus SMA, Bapak mencoba melamar kerja kemana-mana. Pernah melamar jadi tentara 2 kali, Bapak gagal. Karena Bapak punya kakak kandung Bapak tentara, adik kandung Bapak tentara. Jadi Bapak ini pernah daftar tentara, tapi gagal. 2 kali malah daftar. Gagal. Kemudian melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang mendaftar ratusan orang, yang diterima 3 orang. Bapak ikut melamar, Bapak peringkat ke-4. Bayangkan. 1 lagi, gagal lagi. Melamar ke perusahaan lagi, di Gede Bage perusahaan otomotif. Bapak lulusan SMK otomotif. Ngelamar lagi, gagal lagi, nggak diterima lagi. Bapak tuh heran. Kok setiap ngelamar nggak pernah diterima? Ini kenapa ini? Ternyata tadi, bersabarlah kata Allah. Karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Ternyata memang Bapak nggak cocok kerja, ternyata. Jadi kan ada orang yang ditakdirkan untuk bekerja, ada orang yang ditakdirkan untuk tidak bekerja. Dalam artian tidak bekerja itu berwira swasta. Bukan tidak bekerja dalam konotasi negatif pengangguran, bukannya. Ternyata ketika Bapak memulai usaha, bisnis pulsa, ternyata lumayan. Sebulan bisa omset 10 juta. Tepira padahal dagang pulsa tidak buka konter Bapak. Hanya pia kalau butuh pulsa, WA saya. Dulu tidak ada WA, ya dulu SMS. Kalau butuh pulsa, SMS. Bayarnya nanti aja kalau ketemu. Terus Bapak gulirkan uangnya sampai sebulan bisa sampai omset 10 juta. Terus Bapak ekspansi jualan beras. Kemudian jualan bakso. Dicoba terus naon ya pokoknya nama dagang dicoba semuanya. Untuk apa? Untuk bisa nikah muda pada saat itu. Meskipun gagal sih, nikahnya tidak muda jadinya. Karena gagal nikah, 2012 akhirnya Bapak kuliah ke UNS. Nah, makanya pengalaman ini Bapak ingin share kepada teman-teman semua. Bahwasanya usaha itu jangan banyak dipikirin gitu. Jangan banyak. Kemudian lulusan-lulusan S1 itu memang ada yang mudah mendapatkan ngajar, ada yang sulit. Makanya dari sekarang Bapak sarankan kepada teman-teman, selain teman-teman mencoba untuk memulai usaha, teman-teman juga silahkan kalau memang passionnya ngajar, ya. Teman-teman mulai sekarang cari-cari sekolah, sok sambil bantu-bantu. Jadi TU lah, ya. Karena kalau ngajar, kalau jadi karyawan inti, jadi pengajar inti kan tidak akan mungkin. Kan kalian masih kuliah, waktunya kan terbatas. Bantu-bantu apa, kek? Jadi bagian apanya, kek? Jadi biar apa? Biar nanti kalian kalau sudah lulus, langsung direkomendasikan jadi pengajar di sekolah tersebut. Jangan nunggu nanti lulus, jangan. Jangan nunggu nanti lulus. Dan ini pun pengalaman Bapak. Ketika Bapak, ternyata memang rezeki Bapak bukan ngajar di sekolah. 2017 Bapak ngelamar ditolak, akhirnya Bapak ditawarin jadi asdos di kampus. Ternyata memang Bapak rezekinya itu untuk menjadi dosen. Kemudian 2018, Bapak membuka PAUD, pendidikan anak usia dini. Bapak dulu 2017 ingin ngelamar jadi guru. Tahun 2018, Bapak malah membuka lapangan pekerjaan untuk guru-guru. Makanya semuanya itu rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu. Yang terpenting, jangan menunggu pekerjaan, namun apa yang ada di depan mata, kerjakan. Kemudian, satu lagi, terkait ketakutan-ketakutan dalam memulai usaha, itu wajar. Bapak wajarkan. Kenapa wajar?
namanya juga manusia. Ya, namanya juga usaha perlu modal. Pasti takut tidak laku, takut rugi, tahu. Maka dari itu, minimal kalian punya mentor. Kalian gabung komunitas bisnis. Kalaupun kalian tidak gabung komunitas bisnis, minimal kalian punya mentor usaha. Orang yang sudah pernah punya pengalaman dalam usaha. Nanti kalian konsultasi. Konsultasi kira-kira usaha apa nih yang cocok buat saya. Nah, usahakan usaha itu sesuatu yang kalian senangi. Usahakan seperti itu. Usahakan ya. Kalaupun kalian tidak menemukan usaha yang dari kalian senangi, ya kalian usaha dari peluang yang ada. Contoh misalnya gini. Ada nggak sih orang yang mendapatkan uang dari hobi dia? Ada. Contoh, Bapak berikan contoh Virsa Besari. Kalau kalian tahu Virsa Besari adalah seorang pencipta lagu, seorang penulis buku, dan seorang penjelajah. Itu semua menghasilkan uang. Tapi dari semua yang menghasilkan uang, tiga-tiganya itu adalah hobi dia. Jadi bukan pekerjaan, tapi hobi. Yang pertama, dia hobi menciptakan lagu. Akhirnya dari hobi dia bisa menghasilkan uang. Lagu-lagunya hits. Ada Celengan Rindu, ada Waktu Yang Salah, ada Runtuh, Pelukmu Untuk Pelikmu, dan yang lain-lain. Kemudian, setelah bikin lagu, dia menjelajah 7 bulan keliling Indonesia dikarenakan ditinggal nikah dikarenakan diputusin sama pacarnya ceritanya. Dia keliling Indonesia selama 7 bulan. Dari keliling itu, dia membuat vlog. Hanya vlog dia banyak yang nonton. Jadi YouTuber. Jadi duit. Ya. Setelah itu, dia jadi termotivasi membuat buku. Muncullah buku Garis Waktu. Dan buku itu jadi bestseller. Dan dia sudah menulis banyak buku sekarang. Sudah 4 buku yang dia tulis. Makanya itu adalah contoh orang yang bisa menghasilkan uang dari hobi dia, bukan dari pekerjaan, dari hobi. Nah, tapi ada juga orang yang memulai usaha karena dari hobi tidak ada gambaran dapat uang, dia memulai usaha dari apa yang ada di sekitar. Kira-kira membutuhkan apa? Lihat peluang. Yang tadi Nabi Muhammad pintar patona, pintar melihat peluang yang ada. Jadi untuk ketakutan-ketakutan dalam memulai usaha dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara memotivasi diri sendiri, ya. Kemudian coba cari mentor. Orang yang mau mementori, orang yang kira-kira siap untuk dimentori, ya. Kita tanya-tanya, kita sharing tentang usaha kita. Kemudian ada satu nih yang paling biasanya menjadi kendala. Modal katanya. Nah, Bapak tegaskan, modal itu adalah bukan syarat utama. Modal bukan syarat utama. Kalau kalian punya konsep, kalian punya ide, ya, ide itu bagus, konsep itu bagus, kalian datang ke investor. Nanti investor kalau mengetahui konsep itu bagus, dia akan memberikan modal buat kalian mengerjakan usaha kalian. Jadi modal itu bukan, uang itu bukan modal utama, tapi modal utama adalah kreativitas. Kreativitas. Tadi Bapak berikan contoh. Bapak tidak punya uang sebanyak yang dibutuhkan oleh teman Bapak yang punya project ratusan juta misalnya. Tapi karena Bapak punya kepercayaan, ya, punya ide, punya kreativitas, akhirnya Bapak bisa menghimpun dana-dana dari orang lain untuk dimasukkan ke bisnis itu, ke project itu. Bahkan ada 2 mahasiswa Uninus yang sampai sekarang Bapak modalin. Bapak modalin dari tahun 2018 sampai sekarang sudah 4 tahun. Dan usahanya jalan, alhamdulillah. Bapak akan rahasiakan namanya. Tapi ada 2 orang, Bapak modalin dan lancar usahanya. Nah, makanya, uang itu bukan syarat utama, karena syarat utama adalah kreativitas. Itu mungkin teman-teman semua ya. Bapak harap kita cukupkan saja dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing kembali. Yang jelas nanti hari Kamis kita bertemu lagi dengan memulai presentasi dan memulai untuk bisa membagikan pengalaman dan ilmu kepada
teman-teman di kelas PAI semester 6. Itu mungkin. Terima kasih pada Mumu dan Alvina khusus yang telah bertanya. Rifki nanti silakan di WA-kan nomor kontaknya ke Bapak, nomor HP-nya mana yang mau diisi pulsa. Insya Allah akan Bapak kirim langsung hari. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ingat, sukses memang sulit, namun akan jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.